Perumusan karakter sediaan yang beranggotakan Riris Antonieta Juliani 19330009, Fitria Setianingrum 19330013, Siti Ramawati dengan NIM 19330018, Fadia Husta dengan NIM 19330021, Fitri Handayani dengan NIM 19330027, Septia Putri Salsabila 19330028. Dengan kelompok 2, nama produk infus Ranger Laktat, jenis sediaan infus. Syarat sediaan jadi, parameter sterilisasi, spesifikasi sediaan yang akan dibuat, steril, syarat farmakope steril. Kemudian pirogen, spesifikasi sediaan yang akan dibuat, yaitu bebas pirogen, syarat farmakope laktat tidak boleh mengandung bahan antimikroba menurut Farmakope Indonesia 5, halaman 1105. Kemudian partikulat, spesifikasi sediaan yang akan dibuat, bebas partikulat, syarat farmakope bebas partikulat. Kemudian homogenitas, spesifikasi sediaan yang akan dibuat, yaitu homogen, syarat farmakope homogen. Tonisitasnya, spesifikasi sediaan yang akan dibuat tidak ada, syarat farmakope tidak ada. pH spesifikasi sediaan yang akan dibuat yaitu 6,0 sampai 7,5. Syarat farmakope antara 6,0 sampai 7,5 menurut Farmakope Indonesia 5, halaman 1105. Kemudian warna spesifikasi sediaan yang akan dibuat tidak berwarna, syarat farmakopenya yang tidak berwarna. Bau, spesifikasi sediaan yang akan dibuat tidak berbau, syarat farmakope tidak berbau. Rasa spesifikasi sediaan yang akan dibuat tidak berasa, syarat farmakope tidak berasa. Kadar bahan aktif, satuannya mili, spesifikasi sediaan yang akan dibuat. Bahan aktif yang digunakan untuk injeksi Ranger Laktat yaitu Na-laktat, NaCl, KCl, dan CaCl2 dengan bahan tambahan air. Kemudian syarat farmakopenya, injeksi Ranger Laktat adalah larutan steril dan kalsium klorida, kalium klorida, natrium klorida, dan natrium laktat dalam air untuk injeksi. Tiap 100 ml mengandung tidak kurang dari 285,0 mg dan tidak lebih dari 315,0 mg natrium atau sebagai NaCl dan C3H2NaO3. Tidak kurang dan 14,1 mg dan tidak lebih dan 17,3 mg kalium atau K setara dengan tidak kurang 27,0 mg dan tidak lebih dari 33,0 mg KCl. Tidak kurang dari 4,90 mg dan tidak lebih dari 6,00 mg kalsium atau Ca setara dengan tidak kurang dari 18,0 mg dan tidak lebih dari 22,0 mg CaCl2 2H2O. Tidak kurang dari 368,0 mg dan tidak lebih dari 408,0 mg idonida atau Cl sebagai NaCl, KCl, dan CaCl2 2H2O dan tidak kurang dari 231,0 mg dan tidak lebih dari 261,0 mg laktat atau C3 11503, setara dengan tidak kurang dari 290,0 mg dan tidak lebih dari 330,0 mg C3H5NaO3 menurut Farmakope edisi 5 halaman 1105. Berat atau volume per unitnya, spesifikasi sediaan yang akan dibuat tidak ada, syarat farmakopenya tidak ada, cara sterilisasi, spesifikasi sediaan yang akan dibuat yaitu autoklav, syarat farmakopenya autoklav. Wadah, spesifikasi sediaan yang akan dibuat yaitu botol infus atau flakton, dan syarat farmakopenya botol infus atau flakton. Label yaitu obat keras, dan syarat farmakope obat keras. Data praformulasi bahan aktif, nama bahan aktif natrium laktat, yaitu pemeriannya bening tidak berwarna, sedikit seperti sirup cair, tidak berbau, atau memiliki sedikit bau yang khas rasa asin, ini higroskopis. Kelarutannya larut dalam etanol 95% dan air. pH-nya 5,0 sampai 9,0
pH sama dengan 7 untuk larutan air. OTT tidak sesuai dengan zat pengoksidasi, iodida, dan albumin. Bereaksi hebat dengan asam fluorida dan asam nitrat. Stabilitas, stabil dalam air. Cara sterilisasi autoklav atau filtrasi, indikasi sumber ion natrium, dosis lazimnya tidak ada, cara pemakaiannya intravena, sediaan lazim dan kadar pada sediaan Ranger laktat dosis 290,0 mg sampai 330,0 mg. Wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya, data praformulasi bahan aktif natrium klorida terdapat pada FI5 halaman 917 dan HOP5 halaman 672. Pemberian hablur bentuk kubus, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, rasa asin, kelarutan mudah larut dalam air, sedikit mudah larut dalam etanol air mendidih, larut dalam gliserin, sukar larut dalam etanol. Lalu pH 5 sampai 7,5 dan pH larutan air jenuh 6,7 sampai 7,3. OTT larutan natrium klorida encer bersifat korosif terhadap besi. Mereka juga bereaksi membentuk endapan dengan perak, timbal, dan merkuri garam. Oksidator kuat membebaskan klorin dari pengasaman larutan natrium klorida. Larutan antimikroba metilparaben pengawet berkurang dalam air larutan natrium klorida dan viskositas karbomer gel dan larutan hidroksietil selulosa atau hidroksipropil selulosa direduksi dengan penambahan natrium klorida. Lalu stabilitas. Larutan NaCl stabil tetapi dapat menyebabkan pemisahan partikel kaca dari jenis wadah kaca tertentu. Bahan padat stabil. Selanjutnya, cara sterilisasi. Larutan berair dapat disterilkan dengan autoklav atau filtrasi. Indikasinya memelihara daya osmotik darah dan jaringan pengobatan keracunan bromida atau iodida, sumber ion klorida dan ion natrium. Dosis lazim 10-12 gram per hari. Cara pemakaiannya intravena. Sediaan lazim dan kadar pada sediaan Ranger laktat dosis 285 mg sampai 315 mg. Untuk menghasilkan larutan isotonik di sediaan intravena yaitu kurang lebih 0,9%. Wadah dan penyimpanan harus disimpan wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya, data praformulasi bahan aktif kalium klorida. Terdapat pada FI5 halaman 594 dan HOP5 halaman 600. Pemberian hablur bentuk memanjang prisma atau kubus atau serbuk granul putih tidak berbau, tidak berwarna, rasa asin, kelarutan mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol, pH 4,5 sampai 7,0. OTT kalium klorida bereaksi hebat dengan bromin trifluorida dan dengan campuran asam sulfat dan kalium permanganat. Adanya asam klorida, natrium klorida, dan magnesium klorida menurunkan kelarutan kalium klorida dalam air. Larutan kalium klorida dalam air membentuk endapan dengan garam timbal dan perak. Larutan kalium klorida berair intravena adalah tidak cocok dengan protein hidrolisat. Selanjutnya stabilitas. Stabil di udara. Cara sterilisasinya, larutan kalium klorida encer mungkin disterilkan dengan autoklav atau dengan filtrasi. Indikasi sumber ion kalium. Dosis lazim 100 mg per kilogram sampai 200 mg per kilogram. Cara pemakaian intravena. Sediaan lazim dan kadar pada sediaan Ranger laktat dosis 27,0 mg sampai 33,0 mg. Wadah dan penyimpanan harus disimpan di tempat tertutup dengan baik, wadah di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya, data
Praformulasi bahan aktif kalsium klorida terdapat pada FI 5 halaman 604 dan Martindale 36 halaman 1675. Pemberian granul atau serpihan putih keras tidak berbau. Larutan sangat mudah larut dalam air mendidih, mudah larut dalam air, etanol, dan etanol mendidih. pH larutan 5% dalam air adalah antara 4,5 dan 9,2. OTT dengan larutan karbonat fosfat, sulfat, dan tartat dengan amphoterisin, cephalotin, sodium, klorfeniramina, maleat, klortetrasiklin HCl, oksitetrasiklin HCl dengan tetrasiklin HCl, kadang-kadang OTT yang tergantung pada konsentrasi yang terjadi dengan natrium bikarbonat. Stabilitasnya tidak ada. Cara sterilisasi dengan autoklav, indikasi sumber ion kalsium, dosis lazim sekali 2 gram sehari 8 gram. Cara pemakaian intravena, sediaan lazim dan kadar pada sediaan ringer laktat dosis 18,0 mg sampai 22,0 mg. Wadah dan penyimpanannya wadah dalam tertutup rapat. Data praformulasi bahan tambahan, nama bahan tambahan Aqua Pro Injection, Farmakope Indonesia, edisi 4, halaman 57. Pemberian, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, kelarutan dapat bercampur dengan pelarut polar, pH-nya tidak ada, OTT, dalam formulasi air dapat bereaksi dengan obat dan bahan-bahan yang dapat menghidrolisis air, bereaksi keras dengan logam alkali. Stabilitas dapat stabil dalam semua keadaan fisika, es, cair, padat. Cara sterilisasi dengan pemanasan dan penyaringan. Indikasi sebagai pembawa untuk sediaan injeksi. Dosis lazim tidak ada, cara pemakaian tidak ada, sediaan lazim dan kadar tidak ada, wadah dan penyimpanan dalam wadah dosis tunggal dari kaca atau plastik tidak lebih besar dari 1 liter. Wadah kaca sebaiknya dari KAA tipe 1 atau tipe 2. Next. Data praformulasi bahan tambahan, nama bahan tambahan karbon adsorben atau arang Jepang. Farmakope Indonesia edisi 5 halaman 137. Pemberian serbuk halus bebas dari butiran hitam, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol. pH-nya tidak ada, OTT dapat menurunkan ketersediaan hayati beberapa obat seperti loperamid dan riboflavin. Reaksi hidrolisis dan oksidasi dapat dinaikkan. Stabilitas dapat mengabsorsi air. Cara sterilisasi tidak ada, indikasi absorpsi pirogen. Dosis lazim tidak ada, cara pemakaian tidak ada, sediaan lazim dan kadar tidak ada. Wadah dan penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Formulir pemecahan masalah. Pertama, bentuk sediaan apa yang sesuai untuk dibuat sediaan infus ringer laktat. Komponen, larutan sejati, suspensi. Proses, pencampuran sterilisasi. Pengawasan mutu, sterilisasi, uji kejernihan, uji pirogenitas. Keputusan, larutan sejati, karena semua zat aktif bersifat mudah larut dalam air. Kedua, bahan pembawa apa yang sesuai. Komponen Aqua Pro Injeksi, Aqua Steril Pro, Aqua Des Proses, Aqua Pro Injeksi dalam air dipanaskan sampai mendidih. Diamkan 30 menit. Pengawasan mutu, sterilisasi, bebas pirogen. Keputusan Aqua Pro Injeksi. Ketiga, larutan infus harus
isotonis dengan darah dan cairan tubuh. Komponen isotonis, hipertonis, hipotenis. Proses pencampuran bahan. Pengawasan mutu isotonis. Keputusan isotonis alasannya karena pemberian infus cukup besar. Keempat, larutan infus Ringer harus bebas pirogen. Komponen, tambahkan karbon aktif 0,1%. Proses, tambahkan karbon aktif 0,1%, panaskan aquapro injeksi bebas CO2 pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius, 115 menit, saring dengan kertas saring ganda. Bebas pirogen, menentukan karbon aktif 0,1. Yang kelima, kemampuan akan berkurang zat aktif karena pengaruh dari karbon adsorben. Komponen dilebihkan 5% sampai 10%, komponen dilebihkan dari kadar normal, steril, komponen zat aktif dilebihkan 5%. Yang keenam, rumusan masalah, penjernihan sediaan akhir harus diperhatikan. Komponen kertas saring, proses zat aktif disaring sambil dilakukan sterilisasi. Pengawasan mutu, sterilitas, keputusan penyaringan dengan kertas saring. Ketujuh, metode pembuatan sterilisasi yang sesuai. Komponen kering, kolor basah. Proses autoklaf suhu 115 derajat sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Pengawasan mutu, sterilisasi bahan aktif tahan panas. Keputusan sterilisasi dengan autoklaf harus autoklaf karena bahan aktif tahan panas. Yang ke-8, pemilihan wadah larutan infus Ringer. Komponen botol kaca, botol plastik. Proses memasukkan komponen ke dalam botol. Pengawasan mutu, botol plastik harus netral. Keputusan botol plastik. Selanjutnya ada komponen umum sediaan. Yang pertama, natrium klorida berfungsi sebagai bahan aktif memelihara daya osmotik darah dan jaringan pengobatan, keracunan bromid dan iodida, sumber ion klorida dan ion natrium. Konsentrasi dalam literatur 0,6%, dalam formula juga 0,6%. Penimbangan bahan per unit 1000 mili 6 gram, per batch 5000 mili, 6 dikali 5 sama dengan 30 gram, 5% berlebih, 5% dikali 30 sama dengan 1,5. Jadi yang ditimbang 30 gram ditambah 1,5 gram menjadi 31,5 gram. Yang kedua ada natrium laktat, berfungsi sebagai bahan aktif sumber ion natrium. Konsentrasi dalam literatur 0,25%, dalam formula 0,25% juga. Penimbangan bahan per unit 1000 mili 2,5 gram, per batch 5000 mili, 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5 gram, 5% berlebih, 5% dikali 12,5 sama dengan 0,625. Jadi yang ditimbang 0,625 gram ditambah 12,5 gram menjadi 13,12 gram. Yang ketiga ada kalium klorida, berfungsi sebagai bahan aktif sumber ion kalium, konsentrasi lazim 0,04%, dalam formula juga 0,04%, penimbangan bahan per unit 1000 mili 0,4 gram, per batch 5000 mili, 0,4 dikali 5 sama dengan 2 gram, 5% berlebih, 5% dikali 2 sama dengan 0,1, ditimbang 2 gram ditambah 0,1 sama dengan 2,1 gram. Yang keempat ada kalsium klorida, berfungsi sebagai bahan aktif sumber ion kalsium. Konsentrasi lazimnya 0,027%,
dalam formula juga 0,027%. Penimbangan per unitnya 0,27 gram, per batch-nya 0,27 dikali 5 sama dengan 1,35 gram, berlebih 5%, 5% dikali 1,35 sama dengan 0,0675. Jadi yang ditimbang 1,35 gram ditambah 0,0675 gram sama dengan 1,41 gram. Yang kelima ada karbon aktif. Berfungsi sebagai zat tambahan menghilangkan pirogen. Konsentrasi lazimnya 0,1%, dalam formulanya 0,1% juga. Penimbangan bahan per unit 0,1% dikali 1000 mili sama dengan 1 gram, per batch-nya 1 dikali 5 sama dengan 5 gram. Yang keenam ada aqua pro injection, berfungsi sebagai zat tambahan untuk pembuatan injeksi. Konsentrasi lazimnya AD 1000 mili, dalam formulanya AD 1000 mili juga, penimbangan per unitnya 1000 mili, per batch-nya 5000 mili, AD 5000 mili. Formula baku dalam Pionas. Infus Ringer laktat mengandung NaCl 0,0%, Na laktat 0,25%, KCl 0,04%, CaCl2 0,027%, aqua pro injection QS. Perhitungan bahan yang pertama ada NaCl per unit 0,6% dikali 1000 mili sama dengan 6 gram, per batch-nya 6 dikali 5 sama dengan 30 gram. 5% berlebih, 5% dikali 30 sama dengan 1,5. Jadi yang ditimbang 30 gram ditambah 1,5 gram sama dengan 31,5 gram. Yang kedua ada Na laktat per unit 0,25% dikali 1000 mili sama dengan 2,5 gram, per batch-nya 2,5 dikali 5 sama dengan 12,5 gram. 5% berlebih, 5% dikali 12,5 sama dengan 0,625. Jadi yang ditimbang 12,5 gram ditambah 0,625 gram sama dengan 13,12 gram. Yang ketiga ada KCl. KCl per unitnya 0,04% dikali 1000 mili sama dengan 0,4 gram, per batch-nya 0,4 dikali 5 sama dengan 2 gram, 5% berlebih, 5% dikali 2 sama dengan 0,1. Jadi yang ditimbang 2 gram ditambah 0,1 sama dengan 2,1 gram. Yang keempat ada CaCl2 per unitnya 0,027% dikali 1000 mili sama dengan 0,27 gram, per batch-nya 0,27 dikali 5 sama dengan 1,35 gram, 5% berlebih, 5% dikali 1,35 sama dengan 0,0675. Jadi yang ditimbang 1,35 gram ditambah 0,0675 sama dengan 1,41 gram. Yang kelima ada karbon aktif. Per unitnya 0,1% dikali 1000 mili sama dengan 1 gram. Untuk per batch-nya 1 dikali 5 sama dengan 5 gram. Jadi yang ditimbang 5 gram. Yang keenam ada aqua pro injection. Per unitnya AD 1000 mili, per batch-nya AD 5000 mili. Untuk perhitungan tonisitas diketahui Na laktat 0,55, NaCl tidak ada, KCl 0,76, dan CaCl2 0,51. V isotonis sama dengan W dikali E dikali 111,1 Na laktat ditambah W dikali E dikali 111,1 KCl ditambah W dikali E dikali 111,1 CaCl2. Mendapatkan hasil 2181,2. NaCl dibutuhkan untuk mencapai volume yang diinginkan dengan cairan NaCl 0,9% AD 5000 mili, yaitu V NaCl yang dibutuhkan 5000 dikurang 2181,2 sama dengan 2818,8 mili. Maka bobot NaCl yang dibutuhkan agar larutan menjadi isotonis yaitu B sama dengan 0,9/100 dikali V
dalam kurung W dikali E Na laktat ditambah W dikali E KCl ditambah W dikali E CaCl2, yaitu 0,9 per 100 dikali 5.000 dikurang 17,325 ditambah 1,596 ditambah 0,719. 45 dikurang 19,6 mendapatkan hasil B sama dengan 25,36 gram. Perhitungan osmolaritas. Volume setelah ditambahkan 5% sama dengan 5.000 mili ditambah 5% dikali 5.000 mili sama dengan 5.000 mili ditambah 250 mili. Menjadi 5.250 mili atau 5,25 liter. Untuk NaCl 6 gram dibagi 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 32 gram. Na laktat 2,5 gram dibagi 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 14 gram. KCl 0,4 gram dibagi 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 3 gram. Untuk CaCl2 0,27 gram dibagi 1 liter dikali 5,25 liter sama dengan 1,5 gram. Osmolaritas NaCl. Gram dibagi liter zat larut dibagi BM zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion. 32 gram dibagi 5,25 liter dibagi 58,44 dikali 1000 dikali 2 menghasilkan 208,60 m osmol per L. Na laktat 47,60 m osmol per L. KCl 3 gram dibagi 525 liter dibagi 74,5 dikali 1000 dikali 2 menghasilkan 15,33 m osmol per liter. CaCl2 1,5 gram dibagi 5,25 liter dibagi 147,02 dikali 1000 dikali 3 menghasilkan 5,83 m osmol per liter. Jumlah total 208,6 ditambah 47,60 ditambah 15,33 ditambah 5,83 menjadi 277,36, yaitu isotonis. Isotonis dilihat dari tabel antara osmolaritas dan tonisitas. Osmolaritas lebih dari 350 yaitu hipertonis, 329 sampai 350 sedikit hipertonis, 270 sampai 328 isotonis, 250 sampai 269 sedikit hipotonis, untuk 0 sampai 249 yaitu hipotonis. Selanjutnya ada pengawasan mutu sediaan. Yang pertama, in-process control, yaitu uji organoleptis, yaitu pengujian yang meliputi bau, bentuk, rasa, dan warna sediaan. Lalu yang kedua adalah in-process control. Pertama, uji pH, yaitu amati dan cek dengan menggunakan pH meter atau kertas indikator universal. Lalu ada uji kejernihan, satuannya yaitu jernih, tidak terkontaminasi. Siapkan sediaan infus yang sudah jadi, kemudian dilakukan pemeriksaan secara visual, diantaranya memeriksa wadah bersih dan saluran bawah penerangan cahaya yang baik, terhalang terhadap refleksi ke dalam matanya, berlatar belakang hitam dan putih. Lalu dijalankan dengan suatu aksi memutar dan harus benar-benar bebas dari partikel kecil yang bebas dari mata. Lalu yang ketiga adalah uji sterilitas. Steril, yaitu dengan autoclave dan gelas ukur. Lalu ada uji keseragaman bobot, yaitu semua tubnya terisi setara. Diletakkan infus pada permukaan yang rata secara sejajar, lalu dilihat secara langsung keseragaman volume secara visual. Lalu ada uji kebocoran, tidak ada tub yang bocor. Untuk cairan bening ini tidak berwarna, yaitu wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen blue 0,1%. Jika ada wadah yang besar, maka larutan metilen blue ini akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Untuk cairan berwarna, itu dilakukan dengan posisi terbalik, lalu wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring
atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Lalu ada prosedur tetap pembuatan sediaan, yaitu pertama persiapan. Persiapkanlah alat-alat yang akan digunakan. Bersihkan terlebih dahulu alat yang akan digunakan seperti gelas piala, gelas ukur, Erlenmeyer, corong, dan lain-lain. Lalu sterilisasi alat-alat dan wadah flakon yang akan digunakan. Menyiapkan ikat pembuatan sediaan. Melakukan kegiatan sesuai dengan produksinya. Lalu yang kedua adalah kegiatan produksi. Yang pertama, penimbangan bahan, lalu pelarutan bahan dalam pembawa, lalu penghilangan pirogen, yang keempat ada penyaringan, kelima adalah pengukuran volume, selanjutnya ada pengisian, dan yang terakhir adalah sterilisasi akhir. Selanjutnya ada instruksi kerja, yaitu penimbangan bahan, tujuan memperoleh bahan baku sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan. Bahannya ada natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium klorida, karbon aktif, dan aqua pro injeksi. Alatnya ada pinset logam, spatula logam, kaca arloji, batang pengaduk, gelas ukur, cawan penguap, corong gelas, pipet tetes, kertas saring, beker gelas, Erlenmeyer, dan botol infus. Prosedur yang pertama yaitu beri label wadah yang akan dipakai, 2 timbang masing-masing bahan, di mana natrium klorida jumlah sebenarnya 30 gram yang ditimbang 31,5 gram, natrium laktat yang jumlah sebenarnya 12,5 gram yang ditimbang 13,12 gram, kalium klorida 2 gram ditimbang 2,1 gram, kalsium klorida sebenarnya 1,35 gram ditimbang 1,41 gram, karbon aktif 5 gram ditimbang 5 gram, aqua pro injeksi at 5.000 ml. Ketiga, ada pelarutan bahan dalam pembawa, di mana larutkan Na laktat dalam aqua pro injeksi bebas pirogen, larutkan NaCl dalam aqua pro injeksi bebas pirogen, larutkan KCl dalam aqua pro injeksi bebas pirogen, larutkan CaCl2 dalam aqua pro injeksi bebas pirogen. Masukkan hasil pelarutan dalam wadah masing-masing. Tutup dengan aluminium foil. Keempat, ada penghilang pirogen, di mana campurkan semua larutan, tambahkan aqua pro injeksi bebas pirogen CO2 at 5.000 ml, tambahkan karbon aktif, kocok at homogen, panaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. 5, ada penyaringan, di mana siapkan alat dan bahan yang digunakan, saring hasil pencampuran dan penghilangan pirogen dalam keadaan panas, menggunakan corong yang dilapisi 2 kertas saring, dinginkan. Lalu tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Keenam, ada pengukuran volume, di mana siapkan alat dan bahan yang digunakan, tuangkan hasil aqua pro injeksi bebas pirogen sampai volume yang seharusnya, tuang kembali ke dalam Erlenmeyer, kocok at homogen, tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Ketujuh, ada pengisian, siapkan bahan dan wadah yang diperlukan, masukkan cairan infus ke dalam flakon yang sudah dikalibrasi, tutup flakon dengan tutup gelas. Ke-8, ada sterilisasi akhir, siapkan alat dan bahan yang digunakan, masukkan sajian infus ke dalam autoclave 115 derajat sampai 116 derajat selama 30 menit. 9, ada pengemasan, di mana setelah dingin beri etiket pada sediaan, masukkan ke dalam kemasan disertai dengan brosur. Selanjutnya ada formulir sterilisasi alat. Pertama, ada cawan penguap, di mana cara sterilisasinya menggunakan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit, kaca arloji menggunakan autoclave 115-116 derajat Celcius selama 30 menit, batang pengaduk, pincat logam, dan spatula logam menggunakan oven 170 derajat Celcius selama 30 menit, pipet tetes tanpa karet, dan gelas ukur menggunakan autoclave 115-116 derajat Celcius selama 30 menit. Karet pipet menggunakan cara sterilisasi direbus selama 30 menit. Corong gelas, kertas saring, beker gelas, dan Erlenmeyer
Menggunakan cara sterilisasi autoklaf dengan 115 sampai 116 derajat Celcius dengan waktu 30 menit, dan terakhir botol infus menggunakan oven 250 derajat Celcius selama 30 menit. Di sini terdapat lampiran kemasan untuk obat yang akan dibuat. Pertama ada etiket. Kedua ada kemasan botol yang akan kami gunakan. Ketiga ada brosur. Keempat ada dus kemasan untuk obat yang akan kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.